Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Doni Pratama Lubis. Saya dari kelas 10-1. Saya akan mempresentasikan bab 1 mengenai kimia di sekitar kita, yang dimana mempelajari mengenai A. Ilmu kimia dan perannya, B. Bekerja di laboratorium kimia, C. Gerakan kimia hijau green chemistry, D. Peran nanoteknologi dalam praktik kimia hijau, E. Rumus kimia, tata nama, dan persamaan reaksi. A. Ilmu kimia dan perannya. Membahas tentang ilmu kimia, pada umumnya orang akan langsung berpikir tentang bahan kimia. Bahkan tidak jarang kita mendengar nasihat berikut: berhati-hatilah dengan bahan kimia karena dapat berbahaya bagi kesehatan. Hal tersebut tidak sepenuhnya salah, sebab banyak kasus yang terkait dengan bahan kimia terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Tidak semua bahan kimia merupakan bahan yang harus dihindari, tetapi penggunanya harus tepat. Misalnya bahan pembersih, sabun deterjen, pewangi ruangan, kosmetik, pasta gigi, mentega, susu, asam cuka, garam dapur, bensin, dan minyak goreng yang semuanya merupakan bahan kimia. Peran ilmu kimia. Salah satu cara mengatasi pandemi COVID-19 ini ditempuh dengan menciptakan vaksin. Ada beberapa cara membuat vaksin, yaitu cara klasik dengan cara baru. Cara baru membuat vaksin disebut dengan teknologi mRNA, yaitu dengan membuat protein spike dari COVID-19 dengan berbekal struktur molekul asam amino dari protein tersebut. Protein spike ini dimanfaatkan untuk memberi instruksi kepada sel tubuh dan memicu pembentukan antibodi terhadap virus. Beberapa peran ilmu kimia. 1. Kedokteran dan farmasi. Menemukan vaksin, menemukan struktur kimia virus, menemukan mekanisme reaksi kimia dalam tubuh. 2. Energi dan lingkungan. Sumber energi terbarukan, biosolar, baterai, sel surya. 3. Hukum atau kriminal, sidik jari DNA, bahkan pendeteksi narkoba. 2. Metode ilmiah. Ilmu kimia dikembangkan melalui metode ilmiah, yaitu langkah-langkah secara sistematis yang dilakukan oleh para ilmuwan untuk menyelesaikan permasalahan atau menemukan ilmu pengetahuan. Berikut langkah-langkah metode ilmiah. 1. Menemukan masalah. 2. Merumuskan masalah. 3. Merumuskan hipotesis. 4. Melakukan penelitian. 5. Mengolah data. 6. Membuat laporan publikasi. Bekerja di laboratorium kimia. Pada dasarnya, menerapkan metode ilmiah yaitu dalam melakukan pengamatan observasi, mengolah untuk memperoleh data, dan melakukan eksperimen di laboratorium atau praktikum. Laboratorium adalah suatu tempat bagi seseorang praktikan untuk melakukan percobaan. Praktikan adalah orang yang melakukan percobaan atau praktikum. Di dalam laboratorium kimia terdapat alat dan bahan kimia yang memerlukan perlakuan secara khusus. 1. Beberapa alat laboratorium dan kegunaannya. A. Gelas ukur. Kegunaan untuk mengukur volume larutan. B. Labu didih, memanaskan dan menyimpan larutan. C. Pipet, memindahkan zat cair. D. Kaki, sebagai penyangga alat dalam proses pemanasan. E. Desikator, fungsi menghilangkan air kristal hasil pemuraian. F. Buret, untuk menetaskan sejumlah regan cair dalam eksperimen yang memerlukan presisi. Selanjutnya, tabung reaksi. Kegunaan untuk tempat mereaksikan larutan bahan kimia. Selanjutnya, Erlenmeyer. Kegunaan menampung urutan saat titrasi. Selanjutnya, busen. Kegunaan menghasilkan api terbuka tunggal yang digunakan untuk pemanasan. Selanjutnya, pembakaran spiritus untuk membakar zat atau memasukkan larutan. Selanjutnya, pipet filter. Kegunaan memindahkan sejumlah volume larutan. Selanjutnya, segitiga pembakar. Kegunaan penyangga atau pemahan wadah. Selanjutnya, bahan kimia berdasarkan sifatnya. 1. Sifat bahan mudah meledak atau eksplosif. Contoh bahan kimia: amonium nitrat, nitroselulosa, amonium dikromat, asetilan. 2. Korosif atau korosif.
Contoh bahan asam nitrit, asam klorida, asam sulfat, aluminium klorida. 3. Berbahaya atau harmful. Contoh bahan kloroform, amonia, belareng, dioksida. 4. Pengoksida. Contoh bahan kalium dikromat, hidrogen peroksida, kalium permanganate, akseton. C. Gerakan kimia hijau atau green chemistry. Apakah gerakan kimia hijau itu dalam rangka ikut terlibat dalam menjaga kelestarian bumi? Maka pada tahun 1998, Paul T. Anastas bersama dengan John Warner mengembangkan prinsip yang dijadikan sebagai paduan dalam mengelola zat kimia dalam proses industri dan seluruh aspek yang terkait dengan zat kimia yang dikenal dengan gerakan kimia hijau green chemistry. Konsep kimia hijau memiliki dampak yang sangat besar, mencakup kegiatan-kegiatan di laboratorium, penelitian industri, pendidikan lingkungan, dan masyarakat umum. Kimia hijau telah menunjukkan bagaimana ahli kimia dapat merancang produk dan proses sebagai berkelanjutan yang menguntungkan sekaligus baik untuk kesehatan manusia dan lingkungan. 1. Pengertian dan prinsip kimia hijau. Kimia hijau didefinisikan sebagai suatu upaya untuk merancang, mendesain proses kimia dan produk kimia yang dihasilkan untuk mengurangi atau menghasilkan penggunaan dan pembentukan zat berbahaya. Definisi dan konsep green chemistry ini pertama kali dirumuskan pada tahun 1990. Aspek terpenting dari green chemistry adalah konsep desain atau rancangan. Dalam merancang suatu proses, seseorang tidak dapat melakukan desain secara kebetulan, tetapi harus sudah diperhitungkan dari berbagai aspek. Kimia hijau berbeda dengan program mengurangi pencemaran atau membersihkan lingkungan dari pencemaran. Kimia hijau lebih menekankan pada upaya yang lebih mendasar dengan mencegah terjadinya pencemaran dari sumbernya yang utama. Terdapat 12 prinsip kimia hijau. 1. Pencegah limbah. 2. Manajemen atom yang baik. 3. Proses sintesis kimia yang lebih aman. 4. Rancang bahan kimia yang lebih aman. 5. Rancang proses yang efisien energi. 6. Kurangi produk turunan yang tidak perlu. 7. Prosedur yang aman untuk mencegah kecelakaan. 8. Pencegahan polusi secara real time. 9. Desain produk yang mudah terurai. 10. Gunakan katalis. 11. Gunakan bahan baku yang terbarukan. 12. Penggunaan pelarutan dan bahan pendukung yang lebih aman. 2. Penerapan kimia hijau dalam kehidupan sehari-hari. Di sekitar kita, banyak proses kimia yang melibatkan bahan kimia, baik yang berlangsung secara alamiah atau dari kegiatan manusia. Proses kimia yang bisa disebut dengan reaksi kimia yang melibatkan terjadinya interaksi atau reaksi antara bahan kimia atau zat kimia dengan lingkungan atau zat kimia yang lain sehingga membentuk zat baru. Beberapa reaksi kimia di sekitar kita. 1. Fotosintesis. 2. Pembusukan sampah. 3. Pembakaran sampah. 4. Perkaratan. Proses reaksi kimia dan produksi bahan kimia yang dapat mengancam bagi kelestarian alam banyak terjadi pada dunia industri. Dengan adanya gerakan kimia hijau, beberapa industri telah melakukan upaya menerapkan 12 prinsip kimia hijau. Berikut beberapa contoh penerapannya. Beberapa penerapan 12 prinsip kimia hijau dalam industri. 1. Perklorentilina dengan rumus kimia merupakan pelarut yang digunakan pada dry cleaning yang bersifat karsinogen atau pemicu kanker, serta dapat mencemari air tanah ketika dibuang. 2. Pada proses pembuatan kertas putih dahulu digunakan soda kaustik dan natrium sulfida sebagai pemutih hingga menghasilkan limbah berbahaya. 3. Ketika mengering, cat minyak berbasis alkit menghasilkan uap yang banyak mengandung bahan kimia organik berbahaya. 4. Pemadam api secara konvensional mengandung busa yang mengandung bahan beracun yang dapat mencemari air dan merusak ozon. 3. Kimia hijau dan isu pemanasan global. Naiknya permukaan air laut terjadi karena mencairnya es di kutub dan akibat pemanasan global, global warming.
Pemanasan global. Pemanasan global adalah fenomena perubahan iklim yang ditandai dengan peningkatan suhu rata-rata bumi secara umum yang mengubah keseimbangan cuaca dan ekosistem untuk waktu yang lama. Penyebab adanya efek rumah kaca dari gas-gas rumah kaca dan menipisnya lapisan ozon. Sumber gas rumah kaca, limbah 3%, penggunaan lahan, perubahan lahan, hutan 15%, penyediaan energi 13%, dan pertanian 7%. Dampak pemanasan global menyebabkan terjadinya perubahan iklim, kebakaran hutan, mencairnya es di kutub, terjadinya permukaan laut, terjadinya bencana alam, banjir, angin topan, dan tanah longsor. Dan pencegahannya ialah penghijauan, pengelolaan sampah, memanfaatkan bahan bakar rumah lingkungan, dan energi alternatif non-fosil. Ozon dan pemanasan global. Apa ozon itu? Ozon adalah molekul yang tersusun dari 3 atom oksigen dengan rumus molekul O. Terdapat pada lapisan stratosfer 10 km di atas permukaan bumi. Fungsi dan peran ozon: menyerap sinar ultraviolet dari luar angkasa sehingga melindungi bumi dari sinar ultraviolet yang terlalu banyak. Menjaga suhu bumi agar tetap stabil. Lubang ozon: terjadi kerusakan dan penipisan lapisan ozon serta terdapat lubang ozon yang semakin besar di stratosfer. Penyebab adanya zat-zat kimia perusak ozon, freon, oksida nitrogen, metil bromida. Akibat atau dampaknya, masuknya sinar ultraviolet yang berlebihan ke bumi dapat menimbulkan pemanasan global, kanker kulit, penyakit katarak, rusaknya biota laut. Selanjutnya, D. Peran nanoteknologi dalam praktik kimia hijau. 1. Pengertian nanoteknologi dan praktik nano. Secara umum, nanoteknologi adalah teknologi yang berada pada skala nano yang dikembangkan untuk penelitian dan industri, seperti halnya yang ada pada radio digital, telepon genggam, dan sebagainya. Nanoteknologi berkaitan dengan nanopartikel dalam pembuatan sintesis dan penggunaan application. Nanopartikel adalah partikel yang berukuran kurang dari 100 nanometer. Sebagai catatan, lebar dari suatu atom berkisar antara 0,1 sampai 0,5 nm. Jadi, rata-rata suatu nanopartikel terdiri dari 10 sampai 10⁻⁵ atom. 2. Perkembangan nanoteknologi. Perkembangan nanoteknologi mulai terlihat ketika scanning tunneling mikroskop ditemukan oleh Binning dan Rohrend pada 1985. 3. Penerapan nanoteknologi dalam kimia hijau. Sangat mendukung pelaksanaan kimia hijau. Berkat nanoteknologi, 2 prinsip kimia hijau lebih mudah diterapkan dalam proses industri. Berikut hubungan antara nanoteknologi dengan penerapan kimia hijau. 1. Pencegahan limbah. Penerapan nanoteknologi yang mendukung pengembangan sintesis model baru dengan menggunakan partikel nano akan dapat mengurangi bahkan menghilangkan limbah produksi. 2. Manajemen atom yang baik. Penggunaan partikel nano yang akan memperhitungkan dengan tepat sehingga tidak ada atom yang terbuang. 3. Proses sintesis kimia yang lebih aman. Dengan teknologi nano dapat ditemukan dan dikembangkan reaksi dan pelarut yang ramah lingkungan dan produk yang tidak beracun. 4. Rancangan bahan kimia yang lebih aman. Nanoteknologi berperan membuat bahan yang mempunyai sifat fisis dan kimia tidak berbahaya atau beracun. 5. Penggunaan pelarut dan bahan pendukung yang aman. Dalam praktiknya, nanoteknologi menghindari penggunaan pelarut dan bahan kimia berbahaya karena pelarut dalam nanoteknologi bersifat khusus. 6. Rancang proses yang efisien energi. Dengan teknologi nano, proses produksi yang dapat dilakukan pada suhu dan tekanan ruang sehingga dapat menghemat energi. 7. Gunakan bahan baku yang terbarukan. Salah satu hasil nanoteknologi yang dikembangkan adalah penggunaan bahan alam, genggam, tumbuhan, buah,
sebagai bahan baku sintesis katalisator. Terdapat pula kurangnya produk turunan yang tidak perlu. Proses produksi nanoteknologi bersifat khas dan hanya menghasilkan produk yang diinginkan tanpa ada produk samping atau turunan. Gunakan katalis. Salah satu bidang kegiatan nanoteknologi ada menemukan katalis nano yang efisien. 10. Desain produk yang mudah terurai. Salah satu kajian pada nanoteknologi adalah untuk mengetahui perilaku nanomaterial di lingkungan. 11. Pencegahan polusi secara real time. Dalam nanoteknologi telah dikembangkan penelitian dan pengembangan nanomaterial yang rendah biaya dan aman dalam proses produksi. 12. Produsen yang aman untuk mencegah kecelakaan. Nanoteknologi mengadopsi prinsip ini dalam mengembangkan produk nanomaterial. 4. Produk-produk nanoteknologi. Mungkin Anda tidak menyadari bahwa setiap hari Anda memanfaatkan hasil nanoteknologi untuk keperluan sehari-hari. Misalnya bahan pembersih muka, bahan pelindung cat mobil, dan layar sentuh telepon genggam yang Anda gunakan. Semua bahan tersebut merupakan produk nanoteknologi. Rumus kimia, tata nama, dan persamaan reaksi. 1. Rumus kimia dan tata nama. Rumus kimia, suatu zat menyatakan komposisi dari partikel terkecil penyusun zat tersebut yang dinyatakan dengan lambang unsur serta perbandingan jumlah atom-atom unsur penyusun partikel disebut yang dinyatakan dengan angka 1 tidak dituliskan. Jadi dalam rumus kimia terdapat lambang unsur dan kadang disertai angka yang ditulis agak ke bawah dari atom-atom penyusun. Rumus kimia, rumus molekul, menyatakan jenis dan jumlah yang sesungguhnya dari atom-atom yang menyusun suatu molekul yang dinyatakan dengan lambang unsur-unsurnya. Rumus empiris menunjukkan jenis dan perbandingan paling sederhana dari atom-atom penyusun suatu zat. Rumus struktur menggambarkan kedudukan dalam ruang dari masing-masing atom dalam suatu molekul. Senyawa diberi nama dengan aturan-aturan tertentu. Selain itu, suatu senyawa kadang-kadang diberi nama khusus, misalnya urea, glukosa, dan lain sebagainya. Namun, suatu senyawa kimia berkaitan dengan rumus kimia dari senyawa tersebut. A. Nama senyawa ion atau gabungan ion-ion. Senyawa ion diberi nama sesuai dengan nama ion positif atau kation dan ion negatif atau anion. Nama ion positif disebut lebih dahulu. Nah, kita bisa lihat bahwa ada Na+, yaitu neutralium atau katalion, Fe+, basi atau kation, Cl, klorida atau anion, NO, nitrial atau anion. B. Nama senyawa biner. Senyawa biner diberi nama sesuai dengan nama unsur pembentuknya dan disebutkan jumlahnya: 1. Mono, 2. Di, 3. Tri, 4. Tetra, 5. Penta, 6. Heksa, 7. hepta, dan unsur yang di belakang ditambah dengan akhir ini. Nama senyawa binar terbagi menjadi dua macam, yaitu senyawa lonik atau heteropolar, UL atau UNL, senyawa kovalen atau homopolar, UNL atau UNL. Senyawa lonik atau heteropolar merupakan gabungan dari unsur logam dan unsur non-logam. Contohnya seperti NaCl, natrium klorida, MgCl2, magnesium klorida, AlCl, aluminium klorida. Senyawa kovalen atau homopolar. Senyawa kovalen atau homopolar merupakan gabungan dari unsur non-logam dan unsur non-logam. Contohnya ada fosfor triklorida, fosfor pentaklorida, dan dihidrogen monoksida. Persamaan reaksi menggambarkan rumus kimia zat reaksi atau reaktan dan zat-zat hasil reaksi atau produk yang dibatasi dengan tanda panah dan dilengkapi wujud zat yang terlibat dalam reaksi yang disingkat S dari kata solid berarti zat padat, I dari kata liquid berarti zat cair, AQ dari kata aqueous yang berarti larutan dalam air, dan G dari kata gas berarti berwujud. Contohnya A. Arang atau karbon jika dibakar sempurna dengan oksigen akan menghasilkan gas karbon dioksida. Rumus kimia karbon adalah C dan wujudnya padat, gas oksigen, dan gas karbon dioksida CO2 persamaan reaksi dari